Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Pertama-tama kita akan mencoba melihat bagaimana pergerakan IHSG ya pada hari Jumat kemarin ya, tanggal 24 Juli ya. Ya, indeks IHSG pada hari Jumat minggu lalu terlihat mengalami koreksi ya, koreksi yang cukup dalam ya, mengikuti koreksi yang terjadi pada Dow Jones ya, terutama di sesi kedua ya. Di penutupan Kamis pagi terlihat Dow Jones minus cukup dalam ya, minus 1,3% ya, akibat munculnya report angka pengangguran ya, di mana jobless claim-nya melebihi dari ekspektasi ya, sehingga Dow Jones terkoreksi cukup dalam ya. Dan IHSG terlihat pada hari Jumat juga terlihat IHSG juga mengikuti koreksi tersebut ya, dengan ikutan minus ya, minus 1,2 dan ditutup di 5.082 ya. Dan di mana IHSG lagi-lagi berada di bawah dari 5.100 ya. Jadi setelah 10 hari ya. Nah, setelah hari ke-10 berhasil rebound naik ya di atas, hari ke-8 sudah rebound naik di atas 5.100, dan hari Kamis dan berhasil juga menembus resisten 5.139. Namun sayang ya, hari Jumat kemarin terlihat IHSG kembali jatuh atau turun di bawah 5.100 kembali ya. Jadi situasi sekarang ya, dimana emang IHSG sejak minggu lalu ya, nah, sudah sejak hari Jumat ya, Jumat minggu lalu ya, 2 minggu lalu lebih tepatnya ya. Ini close-nya ya, tepat di hari Jumat juga ya. Nah, ini hari Kamisnya ya, ini sudah keluar dari uptrend jangka menengahnya ya, dari tarikan garis uptrend jangka menengah dia juga sudah keluar ya. Nah, dan ternyata pada minggu lalu juga ya, selang 5 hari trading ini juga IHSG juga tidak bisa kembali ke uptrend channel yang dulu ya. Nah, dan malah semakin lama pergerakannya semakin mendatar ya. Nah, gerakannya semakin mendatar dan melandai ya kenaikannya ya. Dan lebih cenderung tertekan di bawah 5.100 ya. Dan di 5.100 sampai 5.139 ini menjadi area resisten atau area supply dari IHSG ya. Nah, seperti ini. Ini area supply-nya, yaitu di mana IHSG tidak bisa melalui area tersebut ya, dan lebih cenderung tertekan. Walaupun kita lihat volumenya tambah naik ya, namun terlihat IHSG di jangka pendek ini ya juga membentuk falling wedge kecil juga ya. Ternyata selain falling wedge jangka menengah ini, IHSG juga membentuk falling wedge kecil ya. Dari pergerakan bulan Juni Juli ini ya.
Nah, seperti ini ya, ini ada pergerakan falling wedge kecil ya di IHSG. Nah, ini pergerakannya ya. Ini wave-nya, dan terlihat kembali menguji dari uptrend channelnya bagian bawah lagi ya. Nah, bila pergerakan ini semakin lama semakin mendatar ya, cenderung nanti IHSG nanti bisa jadi akan bergerak menjadi sideways ya, dengan resist di 5139, dan untuk support terdekat ya, ini ada di 5022 ya. Nah, bila tertembus, ini akan supportnya sideways-nya akan berubah ke 4851 kembali. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan, akankah IHSG ini bisa rebound kembali ya. Ini secara kita optimis, yaitu kita apabila IHSG mampu rebound ya, dan minimal kembali di atas 5100 ya. Nah, idealnya sih IHSG pergerakannya sih untuk agar bisa naik lebih tinggi ya, khususnya menuju ke area 5200, nih IHSG harus bisa kembali ke atas 5139 kembali ya. Kalau gagal, ada kecenderungan akan bergerak sideways dulu di range-nya 5022 sampai 5139 kembali ya. Ini range-nya di bulan Juli ya, muter-muter di situ, muter-muter di area situ ya, di range-nya ya. Nah, juga kita lihat ya, beda sekali dengan pergerakan di Mei sampai Juni ya. Ini pergerakan dari akhir Juni sampai Juli ini terlihat tidak jelas ya arahnya ya. Jadi cenderung ke sideways ya. Di antara pergerakannya tidak jelas akankah mau naik atau turun ya, ataukah ada akumulasi beli atau distribusi ya. Jadi kita akan menunggu pergerakan IHSG besok ya. Namun kita harapkan IHSG bisa rebound kembali ya. Kita harapkan bisa rebound dan naik kembali ke atas 5100 minimal ya. Namun apabila yang terjadi malah sebaliknya, kita harus bersiap bahwa IHSG kan masuk ke sideways ya, tren yang sideways ya. Oke. Berikutnya kita akan coba untuk membahas sahamnya ya. Yang kira trennya masih cukup bagus ya. Ini kita akan coba melihat L-shape ya. Ini dari sektor CPO ya. Yang seminggu kemarin terlihat sudah 2 minggu rally ini ya, 2 mingguan ini rally. Namun pada minggu lalu 5 hari terakhir terlihat pergerakannya cenderung sideways ya, di range-nya 990 sampai dengan 1020 sampai 1030. Ini sudah masuk area sideways di minggu lalu ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan arah berikutnya dari L-shape ya. Namun secara tren ya, dapat kita lihat ini L-shape terlihat masih sangat uptrend ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih memiliki hold L-shape dari bawah 900, terlihat masih cukup bagus untuk di hold ya. Ini secara tren masih cukup bagus ya. Ini target, andai kata L-shape masih bisa menguat ya. Ini target berikutnya di range-nya ada resisten di 1075 ya. Nah, sedangkan untuk apabila skenario kedua, apabila L-shape malah terkoreksi ya, kita harapkan sih pergerakannya dia sideways dulu ya, minimal bertahan di atas 1000 gitu lebih bagus ya. Ini tutup di 995 ya kemarin ya. Nah, untuk supportnya ya, support area dari L-shape ini ada di range-nya 900 ya, 900 sampai dengan 930 ya. Ini dapat kita lihat kenaikannya diiringi oleh akumulasi beli yang cukup besar ya.
Namun dari kemarin terlihat sudah mulai tertekan ya, adanya tekanan jual yang mulai membesar ya. Kita tunggu akankah turun kembali untuk naik ya. Terlihat sih, kita harapkan sih sideways dulu ya, sebelum kita lanjut menguji ke resisten 1075 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat AALI ya, masih sama dari sektor CPO juga ya. Ini chartnya masih sangat bagus ya. Ini untuk AALI terlihat trennya cukup bagus ya. Sebelumnya dia membentuk pola ascending triangle ya, dan dia break ya di 8975 dan sempat naik ya sampai high mencapai 970. Nah, ini terlihat 3 hari terakhir ya, minggu lalu ini terlihat mulai pullback ya. Nah, di low hari ini sudah 92 ya. Kita akan nunggu pullbacknya. Biasanya memang setelah break ya, setelah break dari ascending dia akan ada pullback ya, menuju ke area support ya, atau bekas resisten yang ditembus kemarin di area 8975 ya. Nah, ini apabila bisa rebound ya, nanti akan mencoba kembali resisten 9750 sampai dengan 10.200. Nah, kita lihat memang pembentukannya cukup bagus ya ini, trennya ya. Polanya juga bagus karena penembusannya juga diiringi dengan volume yang tinggi ya. Biasanya kalau ada volume tinggi gini biasanya akan ada kelanjutannya ya. Ini bila kita lihat MACD-nya pun untuk ALI pun cukup bagus ya. Nah, ini bila ada rekan-rekan yang masih belum punya ALI bisa lakukan buy on weakness ya untuk di area support ini ya, di atas 8975 ya. Berikutnya di sektor CPO ini yang paling bagus ada Salim Infomas Pratama atau SIM ya. Nah, ini terlihat SIM ini juga sangat uptrend ya, sama seperti LSIP juga ya. Dapat kita lihat seminggu lalu juga sudah mulai berkonsolidasi ya di range-nya 300-an ya, 312 sampai 328 ya. Dia sudah membentuk sideways ya, dengan resisten di 328. Nah, kita akan tunggu update pergerakan dari harga CPO ya, CPO ya. Ini terlihat masih pergerakannya untuk jangka menengah masih sangat uptrend ya. Kita lihat ini rally-nya pun cukup bagus ya untuk SIMP. Kenaikan yang disertai volume yang besar menghasilkan tren naik yang cukup bagus ya, dengan derajat kenaikan yang cukup tinggi ya. Dan juga kenaikan ini juga diikuti oleh akumulasi beli yang cukup kuat ya. Jadi untuk minggu depan kita harapkan apabila SIMP ini berhasil break lagi, chance-nya yaitu untuk melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 358 ya. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki SIMP di bawah 300 masih trennya masih cukup bagus ya, masih terjaga untuk lanjut, dapat lanjut ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader. Mana nanti salah satu fasilitas yang dapat oleh member yaitu akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya.
Dan juga rekan-rekan juga bisa merequest chat analisa teknikal saham dan juga bisa bertanya ya, apapun ya tentang saham. Nah, berikut ini contoh-contoh yang ditanyakan ya oleh rekan-rekan yang di grup tersebut ya. Bila rekan-rekan trader tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut ke saham berikutnya. Kita akan berpindah ke sektor mining ya, lebih tepatnya metal mining ya. Itu pertama kita akan coba bahas yaitu Antam ya. Nah, ini Antam minggu lalu berhasil menembus sideway-nya ya di range 650 sampai 675 ya. Di sini dia Antam berhasil break ya. Dia berhasil break, namun kenaikannya tertahan oleh uptrend channel bagian atas ya. Nah, di kisaran 705 ya. Ini terlihat. Nah, ini Antam tertahan di sini. Nah, selama Antam bisa bertahan di atas supportnya 675 ya. Jadi minggu depan apabila Antam masih bisa kuat bertahan di atas 675, jadi masih ada potensi untuk Antam ya untuk mencoba kembali resisten 705 dan untuk potensi lanjut kembali naik ya ke target resisten di atasnya yaitu 720 sampai dengan 750 ya. Jadi untuk minggu depan kita akan perhatikan ya support 675. Nah, apabila berhasil Antam akan bisa lanjut naik lagi ya. Kita lihat volumenya pun juga cukup bagus ya. Dan dapat kita lihat di sini akumulasinya pun cukup bagus ya, namun Antam masih tertahan di area uptrend channel bagian atas ini. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan ya, pergerakannya 4 hari, besok ya minggu depan ya, karena hari Jumat libur ya. Kita akan tunggu, akankah Antam harus sideways dulu, baru naik atau besok bisa menguat ya, menembus resisten 705. Oke, saham berikutnya. Nah, kita akan melihat Timah ya. Nah, ini juga Timah terlihat 2 hari terakhir ya, setelah menembus resisten sideways di 660. Ini dia bergerak di 660. Dan sama ya, ini resistennya sama 705 tertahan ya, di 705 juga ya. Jadi untuk minggu depan pergerakan Timah, apabila Timah masih bisa bertahan close ya di atas 660, masih ada potensi ya untuk Timah untuk kembali rebound dan naik menuju ke resisten utamanya ya, yang dituju di 720 juga ya. Nah, ini dapat kita lihat volumenya pun juga oke banget ya kenaikannya ya. Setelah cenderung turun, nah ini volume meledak lagi dan berhasil menembus resisten 660. Dan ini dapat kita lihat tren akumulasi belinya pun cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya. Nah, perhatikan untuk support 660 ini. Nah, apabila masih cukup kuat bertahan ya di atas 660, masih terbuka peluang besar bagi Timah untuk kembali melanjutkan kenaikannya ya. Saham berikutnya kita akan berpindah ke sektor infrastruktur atau kita membahas tower bersama infrastruktur atau TBIC ya. Nah, TBIC terlihat setelah berhasil keluar dari pola konsolidasi symmetrical triangle ini, langsung menguat ya, menguji resisten 1250. Nah, ini kita lihat terlihat ada pullback ya. Terlihat ada pullback.
Dan cuman kemarin berhasil bertahan ya di atas 1185 ya. Nah, kita akan tunggu reboundnya kembali ya. Kita akan tunggu bagaimana kondisi indeks minggu depan nih. Kita tunggu apakah tebik ini juga bisa berhasil ya rebound ya kembali dan bisa stay. Nah, idealnya sih kita harapkan tebik bisa terus bertahan di atas 1185 ya. Dan juga bila kita lihat karena volumenya pun juga breakingnya cukup oke ya ini ya. Karena akumulasi belinya pun juga kuat ya. Jadi kita akan tunggu reboundnya ya. Ini kan setelah ada pullback biasa. Setelah breakout selalu biasanya ada pullback ya. Dan kita akan tunggu reboundnya kembali ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat jasa marga ya. Nah, setelah minggu lalu ya, minggu lalu dan 2 minggu lalu ya, ini kita melihat jarang ya ada saham yang sudah mulai downtrend ya. Saham yang mulai downtrend yang mulai dapat itu di sektor retail ya. Tiga sektor retail yaitu LPBF, Ramayana, RAL dan juga Mitra Diperkasa atau MAPI ya. Nah, ini 3 saham yang pergerakannya beda sendiri ya. Yang lain masih cukup bagus, minimal sideways ya di atas SMA 20-nya, namun saham retail ini malah sudah jatuh duluan ya, memulai penurunan dulu. Walaupun sekarang sudah mulai rebound ya. Nah, ternyata untuk sektor kedua dalam minggu ini mulai muncul lagi ya saham-saham yang sudah rally mulai wave pertama ya, wave A untuk wave koreksi A ya. Wave A koreksi ya. Yaitu di sektor infrastruktur ya ternyata ya. Nah, ini yang di sektor infrastruktur yang mulai ada gejala-gejala kurang oke. Setelah minggu lalu itu yang memulai ternyata jasa marga ya. Dan kedua yang ada potensi untuk mulai turun juga ya kedua yaitu Telkom ya. Ini untuk yang punya Telkom di harga lumayan atas ya. Nah, supportnya kan di daerah 3.000 sampai 3.040 ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang memiliki Telkom di atas harga khususnya di harga 3.100 harus mulai waspada ya karena jasa marganya aja sudah mulai down ya. Down ya. Dia sudah down ya di pertama dia break ini untuk jasa marga ya. Ini dia break dari support 4.300 ya, support sideways-nya ya. Namun kemudian dia break juga ya support keduanya di 4.150. Nah, ini bahaya mengancam karena penurunan kedua akan cukup lumayan dalam ya. Support berikutnya akan ada di 3.550. Dan dapat kita lihat juga ya. Bila kita melihat emang volumenya ini kecil ya, emang volumenya masih di bawah rata-rata ya. Cenderung turun, namun dapat kita lihat tekanan jual yang terjadi di sini. Makin lama makin membesar dan membesar ya. Nah, ini cukup berbahaya ya karena apabila seperti ini terjadi terus, ini akan support akan gampang ditembus. Jadi udah dalam semingguan ya. Ini sudah menjebol 2 support ya. Nah, jadi setelah sektor retail ya, LPBF, RAL dan juga MAPI, ternyata kedua koreksi ini menyasar ke sektor infrastruktur ya, khususnya jasa marga yang pertama turun ya. Nah, dan kedua yang ada potensi juga ya untuk turun, nah yang mulai harus diperhatikan yaitu Telkom ya. Karena Telkom sudah terlalu lama juga berada di dekat support ya, karena support yang terlalu sering disentuh di level 3.000 sampai 3.040 ya. Kalau terlalu sering disentuh, bukannya makin kuat, tambah makin rentan untuk jebol ya. Nah, oke untuk pembahasan sahamnya untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.